Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan cek ya bacaan general untuk percintaannya kamu di sini. Dan seperti biasa aku mengingatkan bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek ya di sini untuk energi kamu dan dia. Ini bisa saja untuk kamu yang sudah menikah, bisa saja untuk kamu yang masih single ataupun dalam masa pacaran ya. Kita akan coba cek energi percintaannya kamu, oke? Bayangkan dia ataupun kamu, apa yang akan muncul dari energi-energi yang akan kita tebar ini. Karena ini bacaan secara general, energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan ambil 3 kartu ya di sini. Oke. Sini ada Grace. Wow, ini seperti menunjukkan ya, bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang layak untuk dicintai dan layak untuk dimiliki dan layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke. Ini juga immortality. Jadi aku juga melihat bagi kamu ya di sini, seseorang yang bisa dikatakan single, ya, yang single, a time to walk alone. Kamu seperti ingin menyendiri, kamu seperti tidak ingin terkoneksi dengan siapapun, ya, baik itu dengan teman, baik itu mungkin dengan pasangan kamu sendiri, karena di sini kamu lagi proses awakening kamu, lagi proses awakening ya. Jika kamu di sini yang sudah menikah ya, bagi kamu sudah menikah ya, mungkin ada konflik yang terjadi antara kamu dengan pasangan, ya. Tapi konflik ini benar-benar bisa kamu selesaikan. Karena antara kamu dengan dia itu sudah memilih untuk menjalin satu hubungan yang mungkin jangka panjang, arti kata udah menikah. Jadi kamu benar-benar seperti kayak ya kita coba memahami masing-masing gitu ya. Kebutuhan kita itu terhadap hubungan ini apa. Nah, ternyata ya di sini ada awakening kalau kita artikan dalam hubungan percintaan kamu yang sudah menikah, ada satu hal-hal yang mungkin hidup kembali, terus terbangun kembali ya. Karena di antara kamu dengan dia akhirnya sadar, oh salah satu di antara kamu dengan dia tuh benar-benar harus mengalah. Tidak bisa mempertahankan ego masing-masing. Karena kan udah pilihan nih untuk menikah. Nah, begitu ya. Nah, jika kamu yang sudah single, yang sudah bukan single ya, masih single atau masih dalam proses pacaran ya, aku melihat mungkin ada konflik antara kamu dengan dia dan kamu lebih memilih untuk sendiri dulu. Kamu memilih untuk tidak terkoneksi dulu dengan dia. Kenapa? Karena kamu pengen proses awakening kamu itu kayak sehat banget gitu. Seperti kamu pengen proses move on, pengen proses proses healingnya kamu ya. Proses pembenahan diri kamu ini yang kamu lagi jalankan. Karena merasa kayak apa yang salah ya di dalam hubungan kita. Ya sebelum kita itu melanjutkan hubungannya mungkin lebih lebih dalam, mungkin lebih untuk berkomitmen, sebaiknya kita saling mengenal dulu pribadi masing-masing gitu ya. Intinya lihat dulu kekurangan masing-masing. Sehingga nantinya antara kamu dengan dia itu kayak ngerasa, "Oh, aku cocok sama kamu. Oh, aku ternyata nggak cocok sama kamu," ya. Jadi lebih memilih saat ini kamu itu lebih kayak untuk merenung ya, kayak bermeditasi, mencari jawaban dari keraguan kamu ini. Oke? Atau bisa dikatakan dia, ya. Dia seseorang ini mungkin juga kenapa dia mungkin menjauh dari kamu, kenapa dia meninggalkan kamu ya. Mungkin saja dia lagi proses pembenahan dirinya dia. Atau dia kayak ingin menyadari kalau kamu itu penting nggak bagi dia, begitu ya. Nah, ini yang aku lihat. Kita akan coba lihat ya, bagaimana energi seorang tersebut. Oke. Bagaimana energi seseorang tersebut, bagaimana cerita yang mungkin terbaca dari kartu tarot ini. Kita akan coba cek ya. Buat teman-temanku. Fokus ke kartu ini, bayangkan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Oke. Oke.
Di sini ada Three of Cup. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Kita susun dulu ya kartunya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, masih Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, ini ada The Magician, The High Priestess, Knight of Wands, dan Sword. Aries, Leo, Sagi. Oh, ini banyak sekali. Nanti kita akan susun ya. Oke. Nah, jadi aku melihat kalau dari kartu Three of Cup ya, sepertinya energi seseorang ini sebenarnya bahagia bersama dengan kamu. Tapi di sini lebih kepada apa ya? Lebih memilih apa ya? Ada terlihat sesuatu energi negatif di sini. Kenapa aku katakan seperti itu? Sepertinya di sini ini ada hubungan antara kamu dengan dia sepertinya masih ingin bersenang-senang. Belum memiliki satu komitmen. Karena kalau kamu single di sini ya, ini tuh orang yang para single yang hanya punya hubungan pacaran ya. Di sini aku melihat bahwasanya seseorang ini belum ingin terikat. Makanya kamu memilih untuk, ya udah aku sendiri dulu untuk merenungi apakah hubungan ini pantas dilanjutkan atau tidak gitu loh. Jadi itu yang kau pikirkan karena ada hubungannya terjalin antara kamu dengan dia itu hanya hubungan yang bersenang-senang. Dia seolah-olah tidak mau terikat dengan satu orang. Bahkan dia menjadi satu hubungan mungkin dengan beberapa orang. Ini bagi kamu yang belum menikah ya, bagi kamu yang masih pacaran ya. Jadi kalau kamu ngerasakan seperti itu, ya mungkin lebih baik untuk tegas pada diri sendiri dan tegas untuk hubungan ini. Karena nantinya kamu akan buang-buang waktu. Nah, kalaupun nanti berjodoh, kamu pasti akan ketemu dengan dia. Begitu ya. Kalau aku rasakan seperti ini. Nah, ternyata energi orang itu sebenarnya orangnya yang benar-benar kalau udah dia inginkan, dia pasti akan perjuangkan. Nah, jadi kalau saat ini kondisinya yang terjadi antara kamu dengan dia ya, yang belum menikah nih ya. Jadi ya udah, biarkanlah ini terjadi seperti ini ya, karena jika seseorang ini benar-benar ngebet sama kamu, dia akan perjuangkan kamu ya. Tapi kalau dia belum perjuangkan kamu, jangan buang-buang waktu kamu dengan orang seperti itu. Oke, ini dia, ini tipe orang itu ya, karakternya dia ya, seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, dia seperti kayak meragukan gitu, cintanya meragukan kamu. Oke, ada King of Cup. Nah, seseorang ini sebenarnya ya, kalau dikatakan dia baik, itu baik ya. Dan dia terlihat orang yang ada perbedaan usia dengan kamu. Tapi walaupun dia lebih tua, terkadang dia punya sifat kekanak-kanakan. Nah, ini yang membuat kamu kayak ngerasa ya apa ya, kayak salah menilai ya. Oke. Tapi kalau di sini kamu yang sudah menikah, yakinlah seseorang yang menjadi pilihan kamu, yang sudah menikah dengan kamu, dia adalah yang terbaik buat kamu. Ya, kalaupun ada konflik itu biasa ya. Semoga aja kamu dengan dia bisa memahami, oh ternyata kita ini sudah menikah ya, tidak pacaran lagi dan kita harus bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama karena di sini ada cinta juga besar ya. Oke. Di sini ada Nine of Cup. Nah, ternyata seseorang ini ya, mungkin saja dengan awakening-nya kamu, mungkin dengan kamu apa ya, the time walk alone ya, kamu mencoba untuk sendiri, di situ dia menyadari, ternyata aku nggak bisa ya tanpa kamu, aku ternyata love sama kamu ya, cinta-cinta sama kamu gitu loh. Jadi seseorang itu punya perasaan cukup besar, karena antara kamu dengan itu ternyata punya chemistry. Nah, mungkin ini jalan yang tepat buat kamu jika kamu yang masih pacaran, yang dia terlihat seorang yang kayak hanya bersenang-senang. Nah, kamu coba untuk membatasi diri, di situ dia baru sadar, ternyata aku itu membutuhkan kamu. Kita bisa saling menyatu di sini, ya. Ini yang terbaca. Oke. Intinya sebenarnya ada peluang, ada cinta yang cukup besar antara kamu dengan dia, apalagi kamu sudah menikah nih. Yang sudah menikah, ada yang LDR-an, mungkin ada yang berjauhan, ya. Mungkin ada konflik yang terjadi dan konflik itu bisa diselesaikan gitu loh. Karena antara kamu dengan dia itu punya cinta cukup besar. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada The Magician, ada keajaiban dengan hubungan antara kamu dengan dia. Yang tadi awalnya kamu pengen sendiri, kamu pengen self love ya, kamu pengen jauh dari orang-orang yang toksik ya. Dan akhirnya keajaiban muncul. Ya, orang-orang yang toksik tadi itu kayak berubah. Orang-orang yang tadi mengabaikan kamu akhirnya bisa berubah. Mungkin dengan diamnya kamu, dengan membatasi dirinya kamu ya dengan mereka.
Mereka akhirnya sadar gitu loh, kalau kamu itu adalah yang terbaik bagi mereka. Oke? Ini juga di High Priestess. Seseorang ini ternyata juga dia bisa merubah diri dia ya. Seseorang ini akhirnya bisa menjadi orang yang begitu spiritual ya. Seolah-olah dia sadar, hidup aku ya bukan untuk bermain-main lagi. Hidup aku adalah untuk mencari keseimbangan ya. Dan keseimbangan itu yang aku dapatkan dari kamu ya. Luar biasa. Ada Nine of Swords. Karena dia pernah terjebak dalam satu kondisi dan dia tidak bisa keluar dari keterjebakan itu. Dia tidak bisa mengembalikan bahwasanya keadaan dia seperti semula ya pada awalnya ya. Dia kayak ngerasa pesimis saja ya dengan kondisi dia. Ya mungkin saja dia sadar dengan tingkah dia, perilaku dia yang mungkin arogan atau apa, itu menghancurkan dirinya dia juga. Sehingga dia sadar. Makanya secepat itu dia akan berubah. Jadi kalau kamu akan menikah dengan dia, yaitu arti kata baik ya, cocok ya. Yang bagi kamu yang sudah menikah sih mungkin itu adalah jalan yang tepat bagi kamu. Nah, jika kamu yang belum menikah nih, kalau memang dia sudah berubah, dia menyadari semua kesalahannya dia, ya mungkin dia punya kesempatan untuk menunjukkan betapa cinta dia ke kamu. Oke, ada connect of wands. Di sini dia boleh berhati-hati untuk bertindak ya. Dia tidak akan menjadi orang yang gegabah lagi. Dia tidak akan menjadi seseorang yang uh, ya arogan lagi ya. Dia akan menjaga sikapnya dan menjaga perilakunya begitu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Dari kartu percintaan ya. Sebenarnya seperti apa ceritanya antara kamu dengan dia? Oke, kita akan bahas dulu. Nanti aku akan coba lihat untuk apa ya, untuk isi hati dia dan inisial dia ya. Ini 3 kartu aja kita ambil. 3 kartu apa yang akan terbaca. Nah, kamu dengan dia sebenarnya mirror. Mirror ya. Punya punya apa ya? Punya chemistry ataupun kamu ini sama-sama seseorang yang berasal dari masa lalu yang cukup kurang baik begitu ya. Atau kamu juga dulunya punya masa lalu yang sulit dilupakan dan dia juga seperti itu. Makanya antara kamu dengan dia itu punya kesamaan. Jadi sehingga untuk menjalin satu hubungan untuk kedepannya itu akan membuat kamu dan dia lebih berhati-hati, lebih menghargai ini. Ya atau mungkin dengan masa lalu yang terjadi antara kamu dengan dia ya. Nah, itu membuat dia merasa kayak, "Ah, ternyata kita mirror, ternyata kita punya chemistry." Gitu ya. Karena dulunya pernah hubungan kamu itu seperti disabotase, mungkin saja karena orang ketiga. Karena di sini ada Three of Cup ya, tiga perasaan. Nah, tapi hubungan yang disabotase itu akhirnya kembali lagi ke kamu. Mhm, luar biasa. Nah, ini juga banyak ya, keep on a ring, many option, walaupun hubungan kamu itu banyak yang membatasinya, banyak benteng yang kokoh gitu ya, tidak bisa kamu taklukkan, tapi pada akhirnya ya dengan cinta, kasih sayang kamu, dengan kesabaran kamu, kamu bisa merubah dia, menaklukkan dia. Jadi banyak pilihan bagi dia. Ternyata mungkin pilihan itu jatuh ke kamu saat ini. Oke, ada di Cheshire. Di sini aku melihat kamu akan merasa hubungan kamu ini begitu sangat ya sempurna bagi kamu ya. Merasa kayak oh inilah kebahagiaan aku. Ternyata aku bisa sebahagia ini gitu loh. Oke, kita akan coba lihat isi hati dia. Isi hati terdalamnya dia itu seperti apa. Dan nanti aku juga akan lihat inisial seseorang ini ya. Siapakah dia? Oke, kita akan coba lihat 3 kartu aja untuk isi hati dia. Ya. Wow, so this is how real love feels like. Wow, ini ya, so this is ya, ini apa ya, sesuatu hal yang aku rasakan ya cinta yang benar-benar nyata gitu loh. Aku suka ini, ya, dia suka gitu loh. Intinya dia dengan kamu itu benar-benar kayak ya mungkin ini juga yang dia rasakan bahwasanya cinta yang dirasakan itu nyata gitu. Ya, I'm thinking of you in this very moment I miss you. Aku mikirkan kamu di setiap momen dan aku merindukan kamu. Ya mungkin saja saat kamu dengan dia terpisah, dia begitu sangat memikirkan kamu dan merindukan kamu. Ya, ini dia. Ada angka 42, 52, ada angka 22. Ini banyak angka 222 ya. Angka kembar juga ada, arti kata 55 juga ini ya. You are the only one who gets me without me saying anything. Kamu adalah satu-satu orang yang mendapatkan aku tanpa kamu mengatakan apa-apa. Intinya tanpa kamu mengatakan apa-apa, tanpa kamu berbuat apa-apa, dia itu kayak suka sama kamu gitu loh. Dia cinta aja sama kamu, ya. Padahal memang dulu sempat untuk
mungkin punya planning gitu ya, tapi mungkin ada kasus, ada case ya, sehingga buat kamu terpisah dengan dia, tapi pada akhirnya dia kembali lagi ke kamu. Ya, karena di sini juga dia mengatakan, "Since I met you, I have more energy to pass toward my goal." Sejak aku ketemu kamu, aku memiliki banyak energi dan itu benar-benar membuat pencapaian aku itu benar-benar kayak ya aku mendapatkan pencapaian aku yang cukup luar biasa di sini gitu loh. Jadi seseorang ini kayak benar-benar mungkin merasa beruntung ya memiliki kamu, akhirnya dia sadar kalau dia itu kayak merasa beruntung. Oke. Nah, di sini ya mungkin saja ya, dia seseorang yang seperti ingin mengakhiri konflik ini. Dia seperti ingin mengakhiri konflik yang terjadi antara kamu dengan dia ya. Konflik ini mungkin akan berakhir dengan satu kebahagiaan. Semoga aja ya. Inisialnya siapakah dia? Ya, 3 aja. N, yang pernah abaikan kamu. Ya, seseorang ini pernah mengabaikan kamu. Oke. Yang pernah selingkuh, P. Dia mungkin saja ya ini pernah selingkuh dia, tapi dia kembali lagi ke kamu. Dan ini K dan T, ada teman kerja ya. Antara kamu dengan dia teman kerja dulunya. Ini D dan Y ada tetangga ya. Nah, itu inisial antara kamu dengan dia. Untuk zodiak tadi udah aku jelaskan, mungkin akan lebih detail lagi di sini. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Yang lebih kuatnya ada Leo. Terus ada Leo lagi, Leo kuat sekali ya. Ada Gemini, ada Virgo, ada Aquarius. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, arti kata ini resonate buat kamu. Nah, jadi aku melihat seseorang ini pernah bersalah ke kamu, ya, pernah berbuat salah, ya, karena mungkin sudah mengkhianati cinta yang ada. Ini ada cinta segitiga ya ternyata. Dan ternyata dia baru sadar sejak kamu dengan dia itu memilih untuk a time to walk alone ya, dia memilih untuk sendiri, itu membuat dia kayak ngerasa oh ternyata aku nggak bisa tanpa kamu ya. Nah dia ingin mengakhiri konflik ini. Dia seperti ingin mengakhiri konflik ini bersama kamu. Oke, nah kita akan coba uh, nanti buktikan ya, apakah kamu bisa mempertahankan hubungan ini dengan dia, apakah antara kamu dengan dia itu benar-benar punya chemistry, yaitu kamu dengan dia yang akan merasakan. Semoga aja ya yang terbaik buat kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.